Shalom saudara-saudara, selamat datang dalam program Truth Matters, The Truth Will Set You Free. Pada episode keempat kali ini saya akan membahas tentang wawasan dunia. Setiap orang dalam hidup ini pasti memiliki wawasan dunia yang ia anut, baik secara sadar maupun tidak sadar. Apakah wawasan dunia itu? Wawasan dunia adalah cara pandang yang kita gunakan dalam melihat realita di hidup kita, kejadian yang kita alami. Dan cara pandang tersebut pasti akan memengaruhi cara hidup kita. Ada banyak sekali wawasan dunia di hidup ini. Dan tentu semuanya tidak mungkin benar. Karena mereka saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Ingat dengan hukum non-kontradiksi. Dua hal yang saling bertentangan tidak mungkin sama-sama benar. Maka dari itu ada 3 kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap wawasan dunia. Dan kalau 3 kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka wawasan dunia itu tidak mungkin benar. Kriteria yang pertama adalah konsistensi. Kriteria yang pertama ini sangat berkaitan dengan hukum non-kontradiksi. Berdasarkan kriteria ini, suatu wawasan dunia bisa dikatakan benar kalau dia tidak bertentangan pada dirinya sendiri. Contoh wawasan dunia yang gagal memenuhi kriteria yang pertama ini adalah relativisme. Relativisme mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang absolut, semua kebenaran itu relatif. Masalahnya adalah, dia mengatakan tidak ada kebenaran yang absolut, semua kebenaran itu relatif, tapi pada waktu yang bersamaan dia mengabsolutkan kebenarannya itu sendiri. Jadi, relativisme sudah pasti tidak benar, karena gagal memenuhi kriteria yang pertama. Lalu kriteria yang kedua adalah konfirmasi. Kriteria yang kedua ini mengharuskan setiap wawasan dunia itu memenuhi bukti-bukti tertentu dan juga harus sesuai dengan apa yang kita lihat dalam realita. Dengan kata lain, hal ini berkaitan dengan seseorang itu harus menghidupi keyakinannya dalam hidup mereka. Contoh, wawasan dunia yang gagal memenuhi kriteria yang kedua adalah panteisme. Panteisme mengajarkan bahwa kejahatan itu hanyalah sebuah ilusi. Konsekuensinya adalah orang yang meyakini pandangan ini itu tidak perlu mengeluh atas kejahatan yang ia terima dalam hidupnya. Ia juga tidak boleh memukul kembali orang yang memukul dirinya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang bisa menghidupi keyakinan ini secara konsisten 100%? Saya pikir kok tidak ada. Lalu kriteria yang ketiga adalah komprehensivitas. Kriteria yang ketiga ini mengharuskan setiap wawasan dunia itu bisa memberikan penjelasan yang komprehensif, menyeluruh, dan juga memuaskan terhadap segala sesuatu. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara memuaskan, maka itu adalah tanda kelemahan dari wawasan dunia itu. Contohnya adalah salah satu aliran dari panteisme yang mengajarkan konsep reinkarnasi. Konsep reinkarnasi mengajarkan bahwa keberadaan satu orang itu sangat ditentukan dari kualitas kehidupannya di masa lalu. Kalau di kehidupan yang sebelumnya dia itu banyak melakukan kejahatan, maka keberadaan dirinya di kehidupan yang akan datang akan lebih buruk. Sebaliknya, kalau di kehidupan yang sebelumnya dia banyak melakukan kebaikan, maka di kehidupan yang akan datang dia akan mengalami banyak sekali kebaikan. Kualitas hidupnya akan jauh lebih baik lagi. Masalah dari pandangan ini adalah dia tidak bisa memberikan penjelasan terhadap dua keberatan ini. Yang pertama, di antara semua binatang mana yang paling rendah? Standar apakah yang dipakai untuk menentukan binatang ini itu lebih rendah daripada binatang yang lainnya? Lalu yang kedua, kalau misalnya seseorang menjadi binatang, kemudian dari mana seekor binatang itu bisa melakukan kebaikan? Karena kita tahu dalam dunia binatang tidak ada yang namanya moralitas. Saudara-saudara, jadi wawasan dunia apakah yang Anda anut? Apakah sudah memenuhi ketiga kriteria ini? Konsistensi, konfirmasi, dan juga komprehensivitas. Ingat, jangan asal percaya saja. Ujilah segala sesuatu, percayalah hanya apa yang benar dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda terberkati dengan konten ini, Anda bisa mendukung pelayanan online kami dengan transfer ke rekening BCA 468 945 7000 atas nama Elion Galaxy.
Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai kekristenan, kerohanian Kristen, silakan DM kami di IG Elion Galaxy.